Nah, di sini masyarakat mempertanyakan kepada Belantara Ampuh Indonesia, bagaimana atau kepada siapa kami melaporkan. Lembaga Perlindungan Hutan Belantara Ampuh Indonesia siap mengawal kasus penebangan pohon liar yang diduga terjadi di kawasan hutan lindung di Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut. Ketua Umum Belantara Ampuh Indonesia, Malau SH.MH, banyak mendapatkan keluhan dari warga Cihurip bahwa di kawasan hutan itu kerap terjadi penebangan pohon oleh orang tak dikenal. Masyarakat sendiri kerap mengadukan persoalan tersebut kepada pemangku hutan, dalam hal ini petugas perhutani, namun memang sampai sejauh ini belum ada tindak lanjut. Yang tidak enaknya lagi, kata Malau, selama ini rupanya masyarakat sekitar hutan kerap dijadikan kambing hitam atas penebangan pohon liar itu. Padahal selama ini masyarakat tidak tahu menahu soal penebangan pohon, dan pelakunya pun diduga dari pihak luar yang tak dikenal. Oleh karena itu, Malau menegaskan bahwa Belantara Ampuh Indonesia yang selama ini berafiliasi dengan Kementerian Kehutanan dan juga Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat siap mengawal masalah tersebut. Pihaknya juga mengaku sudah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Perum Perhutani KPH Garut untuk membahas persoalan tersebut. Untuk masyarakat di wilayah Cihurip, mereka sendiri antusias dalam kerusakan hutan bila mana ada masyarakat yang tidak bertanggung jawab, yang selalu mengambil keuntungan dari hutan tersebut dan tidak pernah mau melakukan rehabilitasi. Nah, di sini masyarakat mempertanyakan kepada Belantara Ampuh Indonesia, bagaimana atau kepada siapa kami melaporkan bila mana ada kejadian-kejadian bahwasanya ada pihak-pihak lain yang ingin ataupun yang telah merusak hutan untuk kepentingan pribadi. Nah, karena ini sudah sering terjadi di wilayah Cihurip sendiri, masyarakatnya ini sudah melaporkan ke beberapa aparat, contohnya untuk kehutanan itu sendiri, ke perhutani maupun ke polsek terdekat. Sampai saat ini masyarakat tersebut belum ada tanggapan dengan masyarakat yang sudah melihat langsung kejadian di dalam hutan yang sudah terjadi, bahwasanya banyak ada pencurian kayu, ada kemudian hal-hal pengerusakan hutan. Nah, di sini banyak masyarakat yang sudah melakukan pelaporan kepada aparat yang berwenang, namun belum ada tanggapan. Nah, di sini Belantara Ampuh Indonesia yang mana nantinya siap menjadi garda terdepan dalam hal untuk penanganan dalam pengawasan ataupun perlindungan hutan, yang mana nantinya untuk dilanjutkan ke tingkat level yang lebih tinggi dalam penanganan secara pidana tentang pengerusakan hutan. Mungkin itu. Ada lagi? Ampuh sendiri Pak, ini di leading sektornya di Kementerian mana? Kalau Ampuh sendiri leading sektornya di Kementerian Kehutanan, Nah, di sini kita untuk mendapatkan suatu hak dan kewenangan atau izin terdaftarnya dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau untuk Ampuh sendiri sebenarnya Ampuh ini baru mendapatkan izin itu sekitar 2020. Kalau untuk debut perkembangannya, Ampuh ini sudah ada sejak tahun 2017. Pada saat itu kita baru mengadakan suatu tentang persemaian ataupun mengadakan daripada bibit untuk kepentingan Ampuh itu sendiri.
di mana nantinya untuk bibit tersebut ditanam di tempat-tempat yang khusus yang sudah ditunjuk oleh dinas kehutanan terkait, di mana akan dilakukan suatu penanaman hutan kembali atau disebut dengan rehabilitasi hutan. Nah, di sini kita bekerja sama dengan pemerintah terkait, yang mana nantinya itu adalah skupnya untuk peremajaan hutan ataupun melakukan rehabilitasi hutan kritis yang ada di wilayah Sumedang. Nah, untuk Ampu sendiri, setelah Ampunya sudah mempunyai izin yang lengkap dan sudah terdaftar di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, kita mendapatkan amanat dari Kepala Dinas Jawa Barat, di mana amanat tersebut adalah untuk sebagai lembaga perlindungan hutan, kemudian kita juga sebagai stakeholder untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat KTH yang ada di wilayah Jawa Barat, yang mana yang kita kampanyekan adalah untuk perlindungan hutan, untuk menjaga hutan tetap lestari. Sehubungan daripada itu, hutan untuk khusus Jawa Barat tetap terlindungi dengan baik dengan adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan lembaga perlindungan hutan untuk Belandara Ampu Indonesia. Garut ini beberapa tahun kerap mengalami musibah banjir, longsor gitu. Itu faktor, apakah disebabkan faktor kerusakan hutan gitu? Kalau untuk faktor daripada terjadinya bencana alam itu sudah jelas karena hutan serapan di wilayah Garut itu sudah berkurang. Kenapa? Karena tata laksana yang sudah dilakukan penataannya saat ini sudah semua overlap, di mana penataan itu karena banyak berdiri perumahan-perumahan yang standarnya itu belum sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur di perizinan. Nah, makanya banyaknya perumahan yang ada di wilayah kita itu salah satunya adalah penyebab bencana alam. Yang kedua, kalau untuk di hutan kita karena di sana juga serapannya juga sudah tidak ada ataupun sudah mulai rusak, karena kita sendiri belum bisa menjaga kelestarian hutan itu sendiri. Nah, jadi sehingga dengan banyaknya ada perusakan hutan dari hulu sungai yang ada di hulu ini, pohon-pohonnya, jenis pohon-pohon yang untuk serapan air itu sudah berkurang, dan kemudian ditambah lagi aliran sungai das itu sudah menyempit dan sudah dangkal, sehingga ketika ada turun hujan yang durasinya lama yang menyebabkan air menggelontor turun ke bawah itu dan bisa menyebabkan banjir dan bisa juga menyebabkan longsor terhadap tanah-tanah yang labil. Karena tanah-tanah yang labil tersebut, karena tanaman-tanaman keras yang memang sepantasnya tumbuh besar di tempat tersebut itu sudah berkurang. Artinya ketika tanaman-tanaman tersebut tidak ada, jadi ketahanan tanah juga sudah tidak bisa menopang daripada lapisan tanah, sehingga bisa menyebabkan longsor. Dan kemudian karena di sini kerusakan hutan ini memang sangat sudah mengkhawatirkan, nah sehingga banyak ataupun terjadi bencana alam banjir, longsor Nah, ini salah satunya adalah disebabkan hutan kita
sudah rusak. Artinya semenjak penyataan sudah rusak tersebut, kita sudah belum bisa mengawasi ya dalam pelestarian hutan tersebut, sehingga hutan kita belum bisa memenuhi seperti dulu pada saat kita belum melihat kerusakan hutan yang signifikan sampai saat ini. Nah, sekarang kita sendiri yang sudah merasakan ya dengan adanya kerusakan hutan, dan hutan tersebut sudah daya serapnya sudah menipis, sehingga ketika hujan sedikit saja itu sudah bisa menyebabkan banjir di aliran sungai. Nah, ini penyebabnya salah satunya seperti itu.